Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Falamma ahassa Isa, maka ketika Nabi Isa sudah tahu, minhum di antara kaumnya Bani Israel, kufra, yang ingkar pada Nabi Isa. Maka Nabi Isa bertanya, man ansari ilallah, siapa yang mau membantu ilallah, kepada Allah, untuk menunaikan perintahnya Allah, untuk meneruskan, untuk menyebarkan risalahnya Allah. Jadi bukan membantuku untuk urusan pribadi, tetapi membantu untuk menegakkan agama Allah. Qala hawariyuna, maka kaum Hawariyun mengatakan, nahnu ansarullah, kami yang menolong agama Allah. Aku menjadi penolongnya Allah, hanya yang menolong agama Allah. Jadi bukan aku yang menolongmu wahai Isa, tapi aku yang menolong agama kami. Jadi bukan aku yang, kami yang menolong agama Allah, kami dari kaum Hawariyun. Amanna billahi, kami beriman kepada Allah. Washhad, dan saksikanlah olehmu wahai Muhammad, wahai Isa, saksikanlah olehmu wahai Isa, bi anna muslimun, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang menyerahkan diri, kami termasuk orang-orang muslim. Falamma ahassa Isa istish'ara minhum at-tasmimu 'alal kufri, yakni ketika Isa itu istish'ara minhum at-tasmim. Jadi ketika Nabi Isa itu merasa, bukan tahu melihat dengan mata kepala, terasa. Ada di antara yang mengikuti Nabi Isa itu orang yang ingkar, dan itu akhirnya puncaknya nanti akan terjadi kasus penyaliban. Itu ada satu yang berkhianat dari muridnya Nabiullah Isa alaihi. Siapa Pak namanya? Nah, apa Pak namanya? Yudas Iskariot
itu yang ingkar, kafir, kelihatannya ikut Nabi Isa, tapi ternyata merecoki, musuhi Nabi Isa, bahkan bersekongkol dengan penguasa Romawi. Dan ini akhirnya yang menjadi provokatornya, memprovokasi kepada raja, dan dengan membawa di depan Nabi Isa mundur-mundur, Pak. Bagus di depan Nabi Isa, tapi nyelentong di belakangnya itu menyampaikan kepada raja bahwa di sana ada orang mengaku nabi, padahal dia itu adalah anak hasil zina. Diomongin ngono di depan Nabi Isa mundur-mundur, tapi di belakang Pak meselingkuh. Mulane ngeten iki cerita ngeten iki mun ket piye. Mulane boten sak kaget. Ya nopo iki mau skenario wis ya. Dia ada orang-orang yang memusuhi Nabi. Dan ternyata Bapak, yang memusuhi Nabi itu yang memang bagian dari skenario ini Gusti. Bapak bisa lihat di dalam surat Al-An'am ayat 12-13. Pak Julfan dibaca. Di dalam surat Al-An'am ayat 12-13. Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Bawahnya Pak. 13. 13 12 nih. Terus bawahnya apa? 13. Nggih. Dan miliknya lah segala apa yang ada di malam dan siang hari. Oh bukan. Gitu Pak. Ayat pirolali. Jadi ayatnya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Ayat berapa? 11 atau berapa itu? Al-An'am Pak. Demikianlah ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Demikianlah aku jadikan setiap nabi itu musuh. Sing dadekne musuh para nabi, para rasul sinten? Gusti. Ayat itu sampai sekarang. Sekarang sudah tidak ada nabi. Artinya siapapun yang memperjuangkan agama Allah dengan ikhlas, Allah sertakan bersamanya musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jinni. Setan berwujud manusia dan setan berwujud jin. Syayatinal insi wal jinni. Apa yang mereka lakukan? Yuhi ba'duhum ila ba'din. Yuhi itu kalau diartikan membisikkan. Tapi kalau secara harfiah, yuhi itu adalah memberikan wahyu, sama. In huwa illa wahyu yuha. Kalau wahyu dari Allah, tapi kalimatnya itu Pak sama. Yuhi, saling yuhi memberikan wahyu. Makanya diartikan di dalam terjemahannya adalah membisikkan. Sebagian di antara setan jin, setan manusia itu membisikkan ila ba'din kepada sebagian yang lain. Artinya apa? Saling tukar menukar informasi. Yuhibah. Apa yang wahyukan tadi Pak? Zukhrufal qauli, kata-kata yang indah.
Kata-katanya indah sekali. Yuhi ba'du ila ba'din zukhrufal qawli. Untuk apa? Ghurura, untuk memperdaya, untuk menipu manusia. Jadi ngoten niku. Makanya kalau musuhnya Nabi itu kata-katanya indah, kata-katanya realistis, orang indah kayak musik lagu mungkin. Pokoknya kata-kata indah itu membuat semua orang terkesima, membuat semua orang nanti dengan kata-kata itu senang, membuat kata-kata itu semua orang jadi sepakat, membuat kata-kata itu semua orang menjadi setuju. Tidak ada yang menolak karena saking indahnya kata-kata. Kalau sekarang nggak hanya kata-kata indah, Pak, dibumbui dengan menurut hasil riset terkini. Wah, ngono, Pak. Nah, saat ini ngono, Pak. Menurut penelitian terkini, kita pun begitu kalau ceramah nak ngomong sih ngomong menurut profesor ini bangga. Tapi nak menurut Quran berapa? Padahal profesor, maaf sudah saya sampaikan, kebenaran yang disampaikan oleh profesor itu adalah kebenaran ilmiah yang sifatnya nisbi, semu, bukan kebenaran yang hakiki. Nah, begitu Bapak. Ada orang Nabi bersabda di dalam hadis, makanlah kamu pakai tangan, nggak pakai sendok. Nabi kebiasaan makan pakai tangan. Diteliti oleh profesor sing bauta itu, ditemukanlah bahwa ternyata di dalam jari-jari tangan manusia ada enzim yang bisa mempercepat proses fermentasi dari makanan yang kita makan. Indah Pak ya, kata-katanya indah Pak ya. Semua langsung berjumpa. Wow, terkesima. Akhirnya nopo Pak? Ini nggak terasa Pak. Akhirnya awake dhewe mangan mulu, tapi niate sudah tidak niat mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Niate taat sama Pak Profesor. Kira-kira nak nurun sama Pak, mengamalkan amalannya Nabi, tapi kalau niatnya ikut Pak Profesor, kira-kira oleh ganjaran berapa? Kalau sekedar untuk pengetahuan di otak kita, monggo silahkan. Jangan tertipu dengan zuhrufal qauli, kata-kata indah. Niku sederhana, Masya Allah. Allah Akbar. Gini kok Pak, musuhnya Nabi, setan rupa manusia, rupa jin, mereka saling tukar menukar informasi, memberikan berita-berita yang indah yang membuat orang semua di dunia terpesona untuk memperdaya manusia secara pelan. Masya Allah. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu. Kalau Allah menghendaki, walau sya'a rabbuka, kalau Tuhanmu menghendaki, ma fa'aluhu,
mereka tidak akan melakukan itu. Setan rupa jin, setan rupa manusia itu, kalau Allah menghendaki mereka tidak memusuhi Nabi. Kalau Allah menghendaki, tapi kehendak Allah enggak kok. Makanya ada wong berjuang dapat tantangan kok miso, kira-kira misui sapa? Misui sapa? Allah. Wong berjuang dapat tantangan kok miso, naudzubillah min dzalik. Nah, berjuang ojo ngono. Berjuang menghadapi tantangan kok terus meso iki duduk dai iku preman. Pernahkah Nabi meso? Enggak pernah Nabi meso. Lho Pak, ono iku ning ngene Al-Qur'an. Pelajaran meso belajar ini ngoten. Napa Pak? Enggak. Tabban yada abi lahabi wa tab. Iku meso tabat. Celakalah kedua tangan. Sungguh sangat dia celaka. Ada kata-kata. Tapi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang celaka, memanglah Abu Lahab sudah ditakdirkan celaka oleh Allah. Lha saiki Pak, sing dipisu wong sing jek urip, ana ta jaminan sing dipisu iki celaka? Ndak tahu, kok jujur tobat ya Allah. Kita kadung ndak bisa kita seperti itu. Walau syaa rabbuka ma fa'alu. Kalau Allah menghendaki, kalau Tuhan menghendaki, Tuhan tidak menjadikan mereka semua memusuhi Nabi. Terus apa? Fadzarhum wa ma yaftarun. Ayat itu enggak pas. Mana kata Allah, fadzarhum, biarkan mereka. Nah, nek sing ngurusi Nabi, biarkan. Engko sing ngurusi Gusti Allah dhewe. Fadzarhum wa ma yaftaru, dan dengan skenario mereka, dengan berita-berita bohong mereka, jarno baik. Tetapi kita Bapak, orang yang berdakwah, di dalam surat At-Taubah, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau orang yang berdakwah, yang berjuang sendiri, kalau menghadapi umatnya berpaling, katakanlah cukup hanya Allah yang menjadi pembela penolong aku. Aku gak butuh pertolongan makhluk, aku hanya butuh pertolongan Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah Allah aku berserah diri. Wa rabbul arsyil azim, beliau Allah Rabb, Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Itu begitu. Masya Allah. Jadi sekali lagi, Nabi Isa tahu Pak, ada orang yang ingkar. Dari mana dia tahu? Karena Allah sudah sampaikan begitu. Setiap nabi Pak, oleh Allah diberikan musuh. Jangan lupa walitas niku
afidatal ladzina la yu'minuna bil yaumil akhirati. Jadi wal yarghau, jadi di ayat itu bahkan Allah sampaikan sengaja dibuat musuh tadi untuk apa? Litasgha, apa itu, fu'adal ladzi litasgha bihi fu'adul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyadhu. Jadi musuh tadi fungsinya apa, Pak? Fungsinya adalah supaya hatinya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat itu condong, terpengaruh, terkesima dengan pernyataan-pernyataan bohong dari musuh-musuhnya Nabi, supaya orang-orang yang tidak ada iman kepada kehidupan akhirat itu hatinya condong, hatinya terpengaruh. Itu untuk apa? Nguji, Pak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sing terpengaruh ini siapa? Orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhir. Makanya Bapak sing terpesona dengan pernyataan-pernyataan pakar-pakar itu. Karena apa? Pakar-pakar itu semua pertimbangannya tidak ada pertimbangan akhir. Pertimbangannya apa? Dunia. Makanya mereka akhirnya mereka sepakat, setuju, semua. Kenapa? Lihat saja. Tendensinya bukan akhirat, tapi tendensinya dunia. Ini masjid di stop ini pertimbangannya dunia apa akhirat? Gak oleh salaman, kira-kira pertimbangannya dunia apa akhirat? Gak oleh silaturahmi, pertimbangannya dunia apa akhirat? Gak oleh apa nih? Gak oleh haji, apa? Gak oleh itikaf, gak oleh apa-apa. Dan semua setuju. Siapa yang setuju? Orang-orang yang tidak ada la yu'minu bil akhirati, gak iman pada kehidupan akhirat. Kira-kira nak hatinya masih ada sebersit iman, yakin pada kehidupan akhirat, ketika ada statement-statement seperti ini, kira-kira ya Bapak, gak oleh naik masjid, artinya susah apa seneng, Pak? Susah. Kalau tidak ada iman pada akhirat, seneng apa didukung dengan dalil yang gak oleh naik masjid, cocok. Salat nengok, gak oleh Jumatan, cocok. Kok ya gak enek fatwa gak oleh poso pisan ngono, jane lumayan lengkap. Mantep. Masya Allah. Itu Masya Allah. Maka dari itu Allah, itulah sebetulnya yang diinspirasikan mereka. Untuk apa? Tadi sekali lagi untuk menguji. Kalau orang-orang hatinya ada iman sempurna kepada Allah, ketika ada yang semacam ini, Masya Allah. Kisah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suatu ketika sakit mata, datang ke dokter, sama dokter, meripat kamu itu bisa sembuh
kalau kamu mau sholat di atas papan, jangan sholat di atas pasir. Diomongi ngoten, Pak. Sing ngomongi sinten, Pak? Pakar. Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas mengatakan, kalau mata ini mata dunia, lebih cepat butanya lebih baik. Tapi kalau mata ini mata akhirat, saya tidak akan melakukannya walaupun 1 rakaat saja. Saya siap. Maka Ibnu Abbas kenapa? Pertimbangannya akhirat. Iku sahabat nyoloni ngoten niku. Wah, iki kok ngantuk men. Iki kula ngomong ngantuk, iki Qur'ane ngomong ngoten, hadise ngomong ngoten, kisah sahabate nggih ngomong ngoten. Tetapi Bapak Ibu rahmati Allah, sebagaimana yang saya sampaikan yang lalu-lalu, Pak, mungkin kalau keimanan kita ini belum siap, ya fatwa-fatwa itu memang untuk mewadahi yang imannya kepada kehidupan akhirat belum begitu mantap, ya silakan. Tapi jangan merasa bergembira. Tidak melakukan itu mestinya dengan baca istighfar yang banyak mestinya. Melo fatwa garuda di masjid silakan, tapi mestinya dengan baca istighfar yang banyak. Orang kok tambah guyu. Kenapa? Karena dulu sahabat, Pak. Masya Allah, sahabat ketika mau perang Tabuk, itu sahabat, Pak, diterangkan di dalam Al-Quran, tafidu minad dam'i hazanan ala tajidu apa Pak? Lima yungfikun. Jadi ketika mau perang Tabuk begitu, mereka itu Pak nangis, Pak. Kenapa? Teman-temannya semua pada infak untuk membantu perjuangan ke Tabuk. Ada orang yang nggak punya duit, nggak punya harta sama sekali, tidak bisa infak, makanya menangis. Awake dhewe Pak sini nak melok fatwa kuwi, nak neng omah sembayang ya nangis. Ora tambah guyan-guyu. Luwih bener, luwih menang, luwih hebat. Mestinya kita sambil bertobat kepada Allah. Masya Allah. Itu jadi kuncinya Bapak, biarkan mereka, dan itu tidak akan membawa dampak buruk kepada kalian. Persis seperti yang saya sampaikan minggu lalu, gak usah serahkan sama Allah. Pun seperti itu. Loh, kok ngono sih? Kok diwe musuh to ya? Iku sudah sunatullah lagi. Wabeh niku diwe musuh. Walaqad khalaqnakum azwaja, aku telah menjadikan kamu jodoh. Semua ada jodohnya, Pak. Niki Pak enek listrik niku enten kutub positif, enten kutub negatif. Karena ada beda potensial, makanya ada energi. Semakin besar beda potensialnya, Pak, energinya semakin besar. Bendungan Karangkates itu dibentuk cekne opo supaya ada beda ketinggian air. Semakin beda ketinggiannya semakin tinggi,
energinya semakin besar. Itu sunatullah. Nabi diwe musuh itu supaya apa? Energi yang dibangkitkan semakin besar. Energi apa? Supaya umatnya itu energi bermuwajahah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Sampean pun juga begitu numpak sepeda motor edek itu Pak. Di situ Pak ada energi untuk ngelakoni sepeda motornya sampean. Di situ ada apa? Energi panas Pak. Gak ketok Pak. Neng jerone seker niku temriku ada proses meledak Pak niku temriku. Gak tanggung-tanggung Pak. Di situ itu temperaturnya bisa 600 derajat. Boten 100 derajat nang godhog banyu 100 Pak. Di situ bisa 600 derajat. Nak mesin diesel Pak. Tambah mendekati 1000 Pak. 1000 derajat. Makanya ada beda temperatur energinya. Makanya nak mobil diesel tenagane kuat. Soalnya nopo? Panasnya luwih panas tinimbang motor bensin. Makanya energi yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, para rasul diwe musuh sing dahsyat, musuh para nabi, para rasul. Makanya energi yang dibangkitkan juga dahsyat sampai hari ini tidak putus. Masyaallah. Maka Isa alaihissalam ketika tahu ada minhum di antara kaumnya Nabi Isa ada yang kufur, maka Nabi Isa langsung mengatakan man ansori ilallah. Nah, ini begitu ada yang menentang, maka kalau ada yang menentang, maka Nabi Isa menggerakkan orang lain. Jadi tidak bergerak sendiri Pak, tapi menggerakkan orang lain. Kenapa? Energinya ada. Energinya ada, akhirnya menggerakkan. Siapa yang digerakkan? Ya Bani Israel dari kaum Hawariyin. Untuk apa? Menolong Nabi Isa untuk menyebarkan agama Allah. Man ansori ilallah. Sama seperti yang kemarin di dalam surat As-Saff. Qala Isa bin Maryam itu jadi pada Isa bin Maryam. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam. Apa? Ya ayyuhalladzina kunu ansarallah. Jadilah orang kamu penolong aku. Sebagaimana Isa alaihissalam berkata pada kaum Hawariyin man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Hawariyun mengatakan kami menjadi penolong Allah. Maka qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, maka begitu Nabi Isa menawarkan seperti itu, maka ternyata Pak, begitu ada tantangan, maka diajak bergerak. Langsung umatnya Nabi Isa itu sebagian yang beriman langsung bergerak dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Nahnu ansarullah. Ini Pak, kalau dalam suasana ada tantangan Pak, diajak bergerak bater Pak. Tapi nak gak ono tantangan Pak, diajak bergerak ngeleset Pak. Loh ini bukan apa? Qur'annya bilang begitu. Ketika Fir'aun sudah tumbang, Nabi Musa itu menguasai Mesir, Bani Israel di Mesir itu leha-leha Pak, nyantai. Soalnya nopo musuhnya wis mati. Begitu nyantai-nyantai Pak, enak. Tiba-tiba datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah ke suku Amalikoh di Palestina. Maka orangnya kuat-kuat, maka mereka protes kepada Nabi Musa, ya Musa innahu qauman jabbarin,
Mereka itu kaum yang keker awake. Kuat-kuat gak wani ya Nabi Musa. Nabi kon dakwah rono, apa meneh sampai perang ning kono gak wani Nabi Musa. Dirayu Nabi Musa. Karena apa? Gak ono energi ini, Pak. Gak ono musuh. Akhirnya wong niku males. Lain nak berjuang niku mboten enten sing musuhi niku wong niku males Pak berjuang. Tapi ojo wingi mun kula sampeyan ya, ojo ngarep-ngarep ketemu musuh. Tapi nek musuh sabar. Itu begitu. Masya Allah. Akhirnya nopo Pak? Dirayu kali Nabi Musa tetap gak mudah. Sampai akhirnya nopo? Ngomong Bani Israel kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Idhab, pergilah kamu Musa, anta kamu wa rabbuka dan Tuhan kamu, pergilah kamu wahai Musa bersama dengan Tuhan kamu dan berperanglah kamu berdua dengan Tuhan kamu. Inna hahuna qaidun, kami tak duduk di sini saja. Mergo kene tantangane ning ngono, Pak. Akhire umat beda sama Bani Israel ini tadi. Begitu ada tantangan langsung man ansori ilallah, siapa yang siap membantuku? Langsung balik. Nahnu ansorullah, kami siap menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Amanna billahi, kami beriman kepada Allah. Yakin sama dawuhnya Allah. Tidak percaya dengan kata-kata daripada musuhnya Nabi. Tidak terpesona dengan kalimat-kalimat yang diwahyukan, yang diinspirasikan oleh syaitan berupa jin maupun manusia sebagai musuh Nabi, tidak terkesan. Orang beriman pada Allah, saya hanya terkesan dengan firman-Nya Allah. Saya hanya terkesan dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Washhad, dan saksikanlah wahai Musa, bi anna muslimun, sesungguhnya aku termasuk orang yang siap menyerahkan diri saya, siap saya berkorban untuk agama Allah. Mas yo mati kalau untuk agama Allah siap. Kalau untuk beribadah pada Allah resiko nyawa siap. Saya bersaksi bahwa saya termasuk orang yang menyerahkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Washhad bi anna muslimun. Masyaallah. Nah, ini yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Man ansari ilallah, ini tadi qala Mujahid ai yattabi'uni ilallah. Jadi man ansari ilallah ini menurut Imam Mujahid artinya siapa yang mau mengikutiku ilallah, untuk menuju pada Allah, untuk memperjuangkan agama Allah. Jadi siapa yang mau mengikuti Nabi Isa untuk mentaati Allah dan memperjuangkan agama Allah. Kalau menurut Sufyan As-Tsauri wa ghairi aiman ansori ma Allah, bukan ilallah, tapi kalau menurut Sufyan As-Tsauri, siapa yang menolongku bersama-sama Allah. Artinya bukan Allah butuh bantuan kita, tidak. Karena Allah sampaikan innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Innallaha ma'al muhsinin, Allah bersama-sama dengan orang yang memiliki sifat ihsan. Artinya kemana saja kalau kita menolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kita. In tansurullaha yansurkum. Masya Allah. Ini wa qaulu Mujahid aqrab, dan
pernyataan Imam Mujahid lebih dekat. Wa dzahir annahu arada man ansori fi da'wati ilallah. Nah ini, sebagian riwayat mengatakan yang dimaksud man ansori ilallah itu adalah man ansori fi da'wati ilallah. Siapa yang mau menolongku untuk mendakwahkan agama Allah. Masya Allah. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi musimil haji qabla an yuhajira man rajulin yu'wini hatta ubaligha kalama rabbi. Seperti ini adalah persis seperti yang dikatakan oleh Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu musim haji. Dulu Nabi pada waktu musim haji beliau berdakwah. Musim haji, Pak. Haji itu sebenarnya mulai zaman Nabi Ibrahim. Nah, pada zaman Nabi Muhammad SAW masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Haji masih tetap dilaksanakan oleh orang-orang jahiliyah dengan ritual jahiliyah. Di sekeliling Ka'bah ada 360 berhala. Ritual haji ada. Nah, pada saat itulah kemah-kemah haji di Mina itu pada zaman itu Nabi mendatangi kemah-kemah hajinya orang jahiliyah di Mina. Waktu di Mina itu Nabi berdakwah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dakwahnya siapa? Nah, apa yang dikatakan Nabi? Mayyuwini, mayyang suruni, mayyang nauni. Ini kula lengkapnya ngoten. Mau niki kula eling dijak. Lho niku apa tirose dalile demo. Kula dijak diskusi kali seseorang. Orang Islam itu harus demo, harus menyampaikan sistem, menawarkan sistem begini, sistem begitu. Karena Nabi sendiri melakukan itu waktu musim haji. Mayyumu ini, mayyang suruni, mayyang nauni. Siapa yang mau menolongku? Siapa yang mau membantuku? Siapa yang mau melindungiku? Loh, berarti Nabi itu mendeklarasikan diri supaya menolong Nabi, supaya membantu Nabi, supaya melindungi Nabi. Makanya Nabi itu menawarkan sistem di situ. Makanya harus demo. Mantan ngoten kula didegak oleh ngomong. Masya Allah. Padahal Pak mboten mandeg teng niku. Ayo sik terus niki termasuk niki wau orang siapa yang menolong aku titik tapi man ansori ilallah. Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ketika di musim haji di Mina beliau tidak demo di sana tapi berdakwah. Siapa yang mau menolongku, siapa yang mau membantuku, siapa yang mau melindungiku, ubalighu risalata rabbi, untuk menyampaikan risalah Tuhanku. Bukan Nabi mau demo, bukan Nabi mencari pengakuan, tetapi Nabi mengajak orang-orang untuk menolong agama Allah. Nah, memang nanti terakhir ya tetap mengaku Pak, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini sama seperti Bani Israel, yakni kaum Hawariyin ditawari oleh Nabi Isa, man ansori, siapa yang menolongku ilallah, untuk memperjuangkan agama Allah. Masya Allah.
hatta wajadal ansor, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika menawarkan begitu tidak ada yang nyambut, sehingga Nabi hatta wajadal ansor, sehingga mendapatkan orang yang membantu Nabi, menolong Nabi, membantu Nabi, melindungi Nabi untuk menyampaikan risalah Tuhannya, itu adalah orang-orang Ansor di Madinah. Fa'awau wa nasaru wa hajaru ilaihim, sehingga orang-orang Ansor itu membantu Nabi, menolong Nabi, sehingga Nabi pun hijrah ke Madinah bersama-sama orang Ansor. Masya Allah. Niki man ansorilah. Qala hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa syahadu bi anna muslimun. Maka orang-orang Hawariyin akhirnya siap membantu Nabiullah Isa alaihi salam. Kamu ini dulu ya, ini skenario jahat yang tadi dibuat oleh musuh-musuhnya Nabi yang dikomandani oleh Yudas, akhirnya membuat makar-makar. Maka orang-orang yang setia kepada Nabi Isa siap melindungi Nabi Isa untuk terus menegakkan agama Allah. Lanjutannya minggu depan insyaallah. Ada benda dari Allah, ada salah dari saya. Untuk sintangan buat jelas oke, karek lakoni mawon. Nah, ini kunci ini seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, sabar, tenang, sabar, menang. Gak usah gak usah dilawan. Sing paling penting perbanyak zikir. Ingat terus kepada Allah, kemana saja pada kita berada. Insya Allah nanti kita akan ditolong oleh Berbau kan menang Pak Gun, nggih. Enggak ngomong nggih. Ditunggan nih Bapak nggih. Jadi bukan begitu Bapak. Maka ini ya satu, Masya Allah Pak. Masya Allah Pak. Inilah mahalnya hidayah. Di dalam Quran di awal-awal Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Banyak orang tersesat dengan baca Al-Quran, wa yahdi, dan dapat petunjuk dengan Al-Quran. Enggak sedikit Pak, banyak. Yudhillu bihi katsira, yudhillu tersesat bihi dengan Quran, katsira orang banyak. Wa yahdi, dan mendapat petunjuk bihi dengan Quran, katsira yoga. Mulai kita ini Bapak, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, ketika kita belajar Quran, belajar hadis, jangan lupa minta petunjuk dari Allah. Jangan mengandalkan otaknya, kecerdasannya, kepintarannya Allah. Orang kalau walaupun sepintar apapun, secerdas apapun, kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, may yazdad ilman wa lam yazdad hudan ma lam yazdad ilallahi illa hudan. Orang yang banyak, siapa yang tambah ilmunya, hidayahnya tidak tambah, maka semakin jauh dari agama Allah. Nah, Imam Ghazali gampang kuncinya. Nah, Imam Ghazali sama seperti yang ayat tadi. Kalau hati ini tidak ada kecintaan kepada dunia, menurut Imam Ghazali, walaupun seluruh dunia mau menyesatkan dia tidak akan tersesat. Tetapi kalau sudah di dalam hati ini ada cinta dunia, kata Imam Ghazali, walaupun seluruh dunia mau memberi petunjuk, maka dia tidak bisa mendapatkan petunjuk, karena cinta dunia itulah yang menghijab antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati.
Orang jangan mengandalkan kecerdasannya, kepintarannya. Wah, kalau takut setan ini orang cerdas kan? Pinter banget, pinter, cerdas. Nggak hanya itu Pak, setan iblis itu loh Pak, masya Allah. Kalau Gusti Allah malah level makrifat Pak, cara manusia. Komunikasi karo Gusti Allah. Wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa. Kira-kira nak wong iblis sing ngalim ora kira-kira. Nggih. Ilmune sundul langit, Pak. Tapi ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, fasajadu, semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, mereka membangkang kepada Allah. Dan kita bisa lihat Pak, bagaimana iblis membangkang Allah itu Pak, dengan logika. Makanya hati-hati wong nak belajar logika. Hati-hati. Maaf, otakmu adalah bukan segala-galanya. Otakmu bukan segala-galanya. Sepinter apapun bukan segala-galanya. Otak ini milik sing gerane Allah. Wong nak pinter Pak ini Pak, resiko nih. Ilatnya resiko nih membanggakan dirinya sendiri. Akhirnya gak krasa menuhankan dirinya sendiri. Mulane Pak nak belajar jenengan iki ngendikan para alim para kiai Pak. Nak maca pertama kali maca nae Al-Baqarah sing diwaca pertama napa? Alif Lam Mim. Nggih. Napa artinya alif lam mim, Pak? Enggak tahu nggih kan. Kuwabe ditulis Pak. Ning gone tafsir apa mawon terjemahane alif lam mim niku wallahu a'lamu bi muradihi, hanya Allah yang tahu maknanya. Apa artinya? Kau niku nak maca Quran, belajar Quran, settinglah diri kamu, sepinter apapun kamu, secerdas apapun kamu, rasakan dalam hati kamu bahwa yang Maha Tahu Allah, kamu gak ngerti apa. Ojo rumangsa ngerti. Gak ono sing ngeroh, Pak. Karena yang Maha Tahu hanyalah wallahu a'lam. Makanya kita belajar ilmu apapun silahkan, cerdas seperti apapun silahkan, tapi setelah itu sadarkanlah diri Anda bahwa otakmu itu ada yang menggerakkan dialah Allah Al-Alim yang Maha mengetahui. Bahkan ilmu yang dikasihkan pada kamu itu loh hanya setetes tes, gak ono setetes Pak. Kullau kanal bahru midatan li kalimati rabbi lana bidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Ilmu ini menungso sak jagat mulai zaman Nabi Adam sampai dina kiamat niku Pak, itu hanya seperti tetesan air dicelupkan ya laut, enten jarum dicelupne lup, diangkat netes dari ujungnya jarum tes. Itulah ilmunya Allah yang dibagi distribusi mulai zaman Nabi Adam sampai dina kiamat. Di dalam khazanah ilmu Allah di sana luas tak terbatas. Makane jo pisan-pisan rumangsa kita dhewe niku kabeh kawulane Gusti. Sak pinter ya apa Pak, sakniki pun terbukti Pak. Pinter jujur karo Gusti Allah lho. Sarape dikonsletne titik ngono. Set. Ilang kabeh Pak. Malih on.
Sampai awake dhewe lho gak kenal. Aku ki sapa jenenge ngono lho. Padahal biyen pinter, Pak. Dikonseni titik ngene wis on deh. Makanya buat sah awake dhewe sombong dengan kepinteran. Buatan tenang. Sing mau ngerti namung Gusti. Buatan Pak nggih. Terus mulai Pak, tolong nggih. Kepada ini untuk diri sendiri, untuk orang lain sangka tolong ojo kuali. Oh ini untuk orang lain, sangka baik pada diri sendiri. Oh aku wis hebat kok. Jangan, ini ngaji kita adalah untuk kita masing-masing, termasuk saya. Kepada orang lain kita sangat baik. Oh dia lebih taat dari saya, dia lebih mendekat kepada Allah dari saya. Saya bukan apa-apa, saya juga bukan siapa-siapa. Saya ini hanyalah hamba-Nya Allah. Nah ini perasaan aku ini luwih wong hebat. Nah ini perasaan ini kan pun dijelaskan ngaji hadis ini. Ada sahabat gubernur Basra, dia takut dianggap manusia besar, ternyata dianggap Allah kecil. Makanya kita juga begitu, Pak. Mending dianggap kecil di mata manusia, besar di hadapan Allah. Boleh bertawar. Dan berdasarkan itu siapa pasangan pulang untuk dengan majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.